Jam Malam. Ini merupakan sebuah collaboration Silang Media Film dan Pertunjukan antara Direktorat Perfilman, Musik, Media, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kawan-kawan media, Garasi Performance Institute, dan IMT. Seperti teman-teman yang mungkin sudah pernah mendengar lewat Jam Malam atau yang belum, ini diadaptasi atau terinspirasi dari film lewat Jam Malam tahun 1954 karya Usmar Ismail yang ditulis oleh Asrul Sani. Dan kali ini hadir lewat format pertunjukan teater berdasarkan dan berdialog dengan film klasik tersebut, dan akan hadir pada tanggal 2-3 Desember 2022 di Gedung Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki di sini ya teman-teman ya, Taman Ismail Marzuki. Tanggal 2-3 Desember 2022. Catat. Penting. Tiket sudah dapat dibeli di loket.com dan Gotix. Betul ya, teman-teman? Dan sudah banyak yang membeli. Jadi pastikan pembaca kalian atau penonton kalian membeli tiketnya sekarang juga. Sekarang kita panggilkan satu persatu pihak-pihak yang terlibat dalam Setelah Lewat Jam Malam. Jadi biasanya kita grogi, jadi kita akan memanggil mereka dengan sebutan Kak ya, biar sama semua. Maaf ya Pak Mahendra, kita akan panggil Kak gitu ya. Oke, yang pertama Kak Yulia Evina Bara selaku produser Setelah Lewat Jam Malam. Maju dong. Ya, ini ya. Ya, publik mengenalnya sebagai produser hits ya, yang sering keluar negeri ya belakangan ini teman-teman ya. Lanjut, sutradara Setelah Lewat Jam Malam Kak Yudi Ahmad Tajudin. Ya. Silakan, ada namanya, dicek dulu. Iya. Selanjutnya Direktur Perfilman Musik dan Media Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kak Ahmad Mahendra. Sini Kak. Nah. Selanjutnya Head of Brand Management dan Strategi IM3 Kak Fahroni Arifin. Ayo semua pakai IM3 ya, di sini ya. Keren, collaboration nih. Terus juga kita telah perwakilan keluarga dari Usmar Ismail Cinema Society. Selamat datang kakak-kakakku. Tepuk tangan dong. Selanjutnya kita panggilkan para aktor Setelah Lewat Jam Malam. Kita mulai dari yang pertama Kak Reza Rahadian. Masih ngantuk ya, habis acara soalnya ya. Yang kedua Kak Dira Sugandi. Tepuk tangan. Kak Dira silakan ya. Kemudian Kak Kelly Tandiono. Kak Kelly ya. Cek namanya, dicek. Oke. Selanjutnya Kak Sal Priyadi. Mantap. Waduh. Gak enak ya, masal. Banyak berarti. Selanjutnya Kak Lukman Sardi. Ya. Kak, semua Kak. Yang terakhir Kak Jos Marsi. Nah, duduk dulu ya, yang tenang. Santai aja kita ya. Kakak-kakak apa kabar semua? Kakak-kakak media apa kabar semua? Ya, iya, biar dua arah aja. Kita mulai pertanyaan cicat dulu ya dari Kak Yulia Evina Bara. Kenapa sih Kak milih film ini untuk diangkat jadi teater? Apa sih kemudian signifikansi kenapa film ini kemudian harus diangkat ke bentuk silang media ini? Selamat sore teman-teman semua, terima kasih Mat, dan juga selamat datang kepada teman-teman wartawan, kepada teman-teman jurnalis yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Sore pasti macet, tapi ruangan ini penuh. Terima kasih juga kepada Usmar Ismail Society. Kita ngobrol
panjang tentang proyek ini, lalu kemudian akhirnya sampai juga hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Jadi lewat jam malam dipilih karena tentu saja penting ya gitu. Ini adalah salah satu ini adalah film yang ditulis oleh Asrul Sani, disutradarai oleh Usman Ismail dan diproduksi pada tahun 1954 dan adalah salah satu tonggak penting perfilman Indonesia gitu. Tidak hanya karena ia memang salah satu pendobrak atau perintis film Indonesia, tetapi juga secara estetika dan secara tema juga sangat penting gitu. Bahkan Lewat Jam Malam adalah film pertama yang direstorasi secara utuh oleh beberapa lembaga, salah satunya waktu itu adalah Dewan Kesenian Jakarta, Confident, World Cinema National Museum Singapura, dan setelah selesai direstorasi ditayangkan di Cannes Film Festival di Classic Section di tahun 2012 gitu. Jadi filmnya sendiri secara estetika dan secara tema sangat penting gitu. Oleh karenanya menjadi sangat penting pula ketika kami membicarakan tentang film apa sih yang perlu kita respon gitu, yang perlu kita dialogkan dengan rencana ini gitu. Tentu saja kami membicarakan beberapa alternatif gitu, tapi kemudian jatuh pada satu kesimpulan bahwa memang kita merespon film Lewat Jam Malam ini gitu, dan merespon karya Asrul, merespon karya Usmar gitu, dilakukan dalam bentuk yang baru dan kemudian direspon oleh kolaborasi anak-anak muda yang berkarya puluhan tahun setelah mereka ada dan berkarya, adalah sebuah peristiwa kebudayaan yang menurut kami juga patut dirayakan gitu. Jadi itu beberapa alasan kenapa Lewat Jam Malam dipilih untuk akhirnya kita namakan collaboration Silang Media dan diberi judul Setelah Lewat Jam Malam. Keren. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Memang produser jawabannya beda ya. Tapi memang Usmar Ismail dan Asrul Sani itu memang tumbuh juga di teater ya sebenarnya. Itu juga jadi catatan penting. Kita lanjut ke Kak Mahendra. Nah. Kak Mahendra, seperti apa sih dukungan dari kementerian untuk film klasik Indonesia, terutama juga pertunjukan teater di Indonesia sih? Ya, sebetulnya kalau khusus film ini kan sudah direstorasi. Kita juga sudah merestorasi, ada 4 ya, 4 dan ada 4 seperti Benda Kecil, Darah dan Doa, Kereta Api Terakhir dan sebagainya, ada 4. Itu bagian dari upaya kita, dan kita tahun depan kayaknya kan setelah kita digitalisasi film yang sekarang ini udah ribuan juga yang sudah kita ratusan yang sudah kita digitalisasi. Insya Allah tahun depan kita udah mulai restorasi lagi. Nah kayaknya kalau nggak salah, terutama sesuai dengan FFI perempuan yang kita waktu di semalam di FFI juga disebut Kak Transmara, mungkin salah satu yang jadi prioritas. Tapi kita akan merestorasi ada beberapa. Nah khusus untuk kegiatan hari ini yang kita sempat diskusi dengan Kak Yudi gitu kan. Kak Yudi, kita sedang membuat jembatan ya. Silang Media ini membuat jembatan biar generasi muda itu paham gitu ya, paham apapun tentang nilai-nilai yang sedang dilakukan. Nah ini kan Silang Media sesuai dengan tusi kami, Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru. Dulu Media Baru, sekarang media biar lebih luas, tapi di dalamnya ada memang media baru. Nah inilah yang penting, sebetulnya tidak hanya film, tapi kebetulan kali ini juga kita pilih film menjadi kepertunjukan, padahal banyak hal juga yang lain, tetapi ini menjadi sangat penting karena di dalamnya memang tadi udah dijelaskan oleh Ibu produser kita gitu. Ibu ya datang banget, Kak ya, KEB. Nah KEB, nah itu direktorat kami sedang concern biar dengan generasi muda paham terhadap segala hal yang melalui teknologi ini didekatkan dengan berisi akar-akar tradisi kita. Tradisi kita itu bukan hanya kebudayaan kesenian ya. Seperti film juga punya, seperti yang film-filmnya klasik ini kan punya nilai-nilai kemanusiaan,
punya nilai-nilai sejarah tersendiri. Nah itu juga harus dipahami. Nah kita juga akan tertarik nih, akan penasaran juga. Saya kan juga belum lihat nih pertunjukannya. Kayak apa ya jadinya silang media dari film jadi seni pertunjukan atau teater ini nanti menjadi sesuatu yang kayak apa. Nah ini juga sangat menjadi ditunggu-tunggu gitu. Nanti harusnya generasi muda nanti mengambil intisari dari lewat jam malam tadi ya. Apalagi lewat jam malam kita udah tahu lah betapa pentingnya film itu yang nanti diinterpretasikan baru lewat pertunjukan itu menjadi sangat penting dan tidak mengurangi, malah menambah nilai dari film itu sendiri. Terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Kak Mahendra. Tolong dipanggilnya KEB ya. Kalau KKEB jadinya karena aku tahu kau begitu ya. Itu lagunya Andre Hanusa teman-teman. Jadi agak bingung gitu. Judul lagu, jadi agak bingung gitu. Lanjut ke Kak Roni. Nah, ini sering banget nih muncul nih AM3 di poster-poster kegiatan anak muda. Sebenarnya semangat apa sih yang mau diberikan oleh AM3 melalui collaboration ini? Ya, sebenarnya collaboration itu sekitar 3 tahun terakhir gitu ya. Kita concern dengan karya-karya kolaboratif, terutama yang dihasilkan oleh seniman Indonesia lokal. Jadi kita juga sering sekali bekerja sama dengan musisi-musisi, terutama musisi-musisi muda yang membawa lagu Indonesia. Kemudian kita kolaborasikan silang media dengan berbagai medium, teater, film, dan ini proyek kedua kami sebenarnya dengan Mas Yudi Akhtar. Sebelumnya kami 2020 ya Mas ya, 2021. Dan setelah selesai proyek itu memang sudah langsung membicarakan karya ini gitu. Jadi ini menjadi upaya kami untuk mendukung gerakan-gerakan semacam ini. Apalagi memang lewat jam malam sebuah karya yang sangat penting di Indonesia gitu. Jadi ketika kami mendengar ide ini akan dipertunjukkan melalui silang media dengan berbagai lintas disiplin seni, kami langsung tertarik waktu itu gitu, dan semoga tidak berhenti di sini. Keren, tepuk tangan dong buat Kak Roni dan AM3. Terima kasih pengalaman support, banyak kegiatan sebenarnya yang udah dilakukan sama AM3. Kemudian, nah Kak Yudi, kenapa nih? Apa sih membuat film lewat jam malam ini menarik sebenarnya untuk silang mediakan ini ke teater, dan prosesnya seperti apa sih adaptasinya berarti? Terima kasih. Tapi kita belum dengar kakak moderator namanya siapa ya? Gak usah. Biarkan menjadi misteri. Oke. Ya kalau signifikansi ya betapa penting film lewat jam malam, Ebe tadi sudah cerita gitu. Dan seperti yang Ebe ceritakan gitu, kami ngobrol ini di akhir tahun lalu sampai awal tahun ini. Di mana mulainya di kantor Pak Mahendra. Sebenarnya yang ada awal itu memang yuk kita bikin satu pertunjukan yang mendialogkan medium teater, medium panggung dengan film gitu. Jadi belum ada tuh judulnya. Jadi kemudian kita diskusi gitu, dan pada satu titik tertentu kenapa tidak lewat jam malam gitu. Dia memenuhi sangat banyak syarat ya. Secara teknis juga karena film itu sudah direstorasi, maka ketika dia akan diolah dia siap gitu ya, diolah kembali gitu. Kemudian juga kalau buat saya pribadi, saya kagum betul dengan seniman-seniman waktu itu ya. Dalam hal ini Asrul Sani dan Usman Ismail gitu. Jadi film itu dengan tepat dan dengan spektrum yang saya kira cukup luas ya, tidak sempit, membicarakan tentang isu kebangsaan saat itu kan ya, pasca kemerdekaan. Tetapi nggak sempit gitu, jadi nggak polarisasi gitu, kubu ini kubu A gitu misalnya gitu. Dan juga melalui narasi yang kuat banget kan, jadi secara cerita dia kuat banget gitu. Secara sinematografi dia pada zamannya dia jelas menawarkan satu alternatif yang menyegarkan gitu. Nah, jadi dia siap banget. Nah, secara bentuk dan secara tema. Kemudian ya saya sepakat sama EB dalam hal ini untuk menggunakan lewat jam malam sebagai pijakan karya atau karya yang kami ajak untuk berdialog. Jadi saya memang garis bawahi dialog ya.
Jadi di project ini kan kemudian memang dia dialog antar media, jadi medium film dan medium panggung, dan sebenarnya juga ada medium-medium yang lain ya, misalnya ada medium tari tubuh gitu ya, Jonadus Marsi yang dia akan jadi koreografer dan lain, kemudian ada medium musik gitu ya. Nah karya itu kami jadikan pijakan untuk diajak berdialog karena temanya juga saya kira relevan dengan sekarang, bagaimana kita melihat kembali gitu paham kebangsaan kita hari ini. Dan ini juga kemudian menjadi dialog seperti yang EB sudah tunjuk, menjadi dialog lintas generasi. Artinya ada satu generasi 50-an gitu, dan ini generasi berapa sih kita? 50-an. Generasi hari ini gitu. Dan memang seperti Mama Hendra bilang, sebagai sutradara dalam bayangan saya juga saya membayangkan ini akan menyenangkan sekali kalau teman-teman penonton muda itu bisa datang dan kemudian ikut mengalami pertunjukan bentuk silang media, dan pada saat yang sama memasuki percakapannya tentang kebangsaan, tentang bagaimana kemudian subjek ya, individu berhadapan dengan gagasan besar kebangsaan itu. Jadi itu saya kira alasan-alasannya. Ada banyak film lain yang sangat mungkin juga bisa, tapi ada beberapa yang saya kira itu ada salah satunya juga teknis ya, jadi dia siap gitu untuk diajak berdialog secara teknis juga. Tepuk tangan untuk Kak Yudi, mungkin nggak sabar nih untuk menonton setelah lihat Jamal. Tapi tak lengkap rasanya kalau kita nggak tanya tanggapan dari kakak-kakak Usmar Ismail Cinema Society atau keluarga dari Usmar Ismail. Bagaimana kemudian tanggapan keluarga dengan adanya Ali Wahana lewat Jamalnya dari film ke teater? Silakan Kak. Terima kasih. Saya mewakili Usmar Ismail Cinema Society. Saya Badai Sailan. Pas Mas Yudi pertama memperkenalkan konsep beliau, ya kita merasa senang sekali sih. Ternyata masih ada yang concern dengan atau masih memperhatikan film ini. Walaupun secara signifikan film ini memang lebih pada lebih maju pada masanya ya istilahnya. Tapi pas belum semua tingkatan generasi sekarang pernah melihat ataupun menonton ya. Walaupun kita udah pernah beberapa kali sih putar tapi tanpa materi bagus. Kita sih terhormat sekali sih. Kita senang, terus surprise lagi. Ya dan berterima kasih sih untuk itu. Terima kasih. Terima kasih keluarga Usmar Ismail. Nah ini nih, sebelum kita ke para kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini, kita akan menyaksikan ini perdana nih ya, berarti video teaser dari Setelah Lewat Jaman. Silakan monitornya ada di sana. Kita akan saksikan video teasernya dulu. Katanya anak dalam perjuangan jadi letnan. Iskandar hanyalah seorang letnan biasa yang nasibnya bahkan tidak jauh berbeda dari letnan-letnan lain. Suami saya sekolah itu. Jadi sekarang Pak setuju, kita berbuat, beraksi, bertindak seperti dulu. Apa kita pantas berpesta-pesta saat di luar sana masih banyak rakyat yang harus diperjuangkan? Kau masih sayang padaku, Is? Gambar dunia macam apa yang sedang kita wujudkan bersama? Yang jelas, tidak mengakhiri kisah keduanya. Sekali lagi dong, sekali lagi dong. Iskandar hanyalah seorang letnan biasa yang nasibnya bahkan tidak jauh berbeda dari letnan-letnan lain.
setuju? Kita berbuat, beraksi, bertindak seperti dulu. Apa kita pantas berpesta-pesta saat di luar sana masih banyak rakyat yang harus diperjuangkan? Kau masih sayang padaku, Is? Gambar dunia macam apa yang sedang kita wujudkan bersama? Yang jelas, tidak mengakhiri kisah kedua itu. Sekali lagi gua sambit. Gak usah, enggak, udah maaf ya. Tapi habis ini juga ada yang spesial karena kita akan merilis poster dari Setelah Lewat Jam Malam. Silakan Kak, langsung sikat. Coba itu dilihat dulu detailnya. Nanti juga dapat Sal, nggak usah difoto. Perspektifnya beda kayaknya, harus dari samping ya. Iya, itu dia official poster. Silakan yang mau foto-foto dulu. Boleh. Udah? Oke? Siap? Kita lanjut lagi. Wow. Oh, begitu triknya. Begitu ternyata. Tuh, teman-teman jadi datang tuh, udah berkorban, poster aja berkorban, apalagi pertunjukan nanti. Kita lanjut ke para aktor. Nah, sini ada berenam ya. Berenam. Kita mulai dari ini urut aja ya biar distribusi mic-nya gampang, dari Kak Sa, Kak Lukman, Kak Reza, Kak Dira, Kak Kelly, dan Kak Jos. Oke. Siap Kak. Kak Sal. Kak Sal, sebenarnya apa yang, ini pertanyaannya sama buat semua. Apa yang kalian tahu tentang film Lewat Jam Malam? Itu yang pertama. Dan pertanyaan keduanya, apa yang kemudian kalian bayangkan ketika menonton aktornya di film itu yang kalian lihat? Ya. Sebenarnya pertama kali, halo semuanya. Semoga sehat selalu kalian. Nggak nyapa langsung jawab. Sebenarnya pertama kali aku terpapar gitu sama film ini tuh gara-gara ada potongan video di YouTube yang ada scene Rasa Sayangi. Waktu nyanyi Rasa Sayangi, terus aku kayak ini adegan film apa gitu. Terus saya cari tahu dan akhirnya sempat menonton film Lewat Jam Malam. Begitu nonton kayak wah, ternyata ada hal yang aku selama ini nggak tahu gitu, kayak wah, aku ketinggalan berapa lama nih gitu. Film ini setelah nonton terpukau, terus lihat orang-orang yang main di sana, dan lumayan cari tahu pemain-pemainnya, sangat gimana yang menjelaskannya, sangat senang, dan akhirnya bikin aku jadi ngulik lebih banyak lagi film di tahun itu gitu, membuka pintu pengetahuan aku juga untuk film-film yang lain. Setelah itu aku nonton main beberapa film gitu kira-kira. Kalau ngeliat spesifik aktornya gimana? Terutama untuk Ain Alkaf, aku ngelihatnya gimana kalau menjelaskan, dari yang jelas intinya aku sangat terbuka dengan permainan-permainannya. Terus ngelihat misalnya di beberapa komposisi yang lainnya itu juga semuanya bikin aku jadi itu tadi yang aku bilang, pingin tahu lebih banyak tentang pemain-pemain di era itu gitu. Lanjut, Kak Lukman. Oke, selamat sore semua. Terima kasih ya udah menyempatkan hadir di sini. Keren banget nih, ada 2.000 orang di sini. Belum pernah ada preskon sebuah teater sampai ribuan begini hadir. Oke. Ini memotivasi kita semua sih, jadi punya semangat, ya punya semangat. Dan nanti Pak Mahendra akan mensupport terus, ada kayak beginian terus. Oke, agak unik sih. Kalau aku tuh kalau Sal tadi bilang dari terpapar, aku juga mulai dari terpapar. Terpapar dari zaman kecil dulu. Jadi kebetulan, ya zaman kecil kita sama. Kebetulan Papa tuh sering cerita, dia sering cerita film-film atau apa, film-film Indonesia yang dia terlibat. Salah satunya waktu itu dia cerita bahwa film Lewat Jam Malam ini memang kan scoring musiknya oleh Chok Shin Soo, tapi dia menjadi salah satu pemain biola di film ini untuk mengisi musiknya. Itu salah satu yang buat aku jadi menarik, ada hubungan yang akhirnya aku jadi pengen tahu tentang film Lewat Jam Malam.
Ditambah lagi kan film Lewat Jam Malam ini memang menjadi apa ya, semacam dimulainya sebuah film Indonesia era modern yang semua dikerjakan oleh orang Indonesia. Yang sebelumnya memang film-film Indonesia tentunya ada orang Belanda, orang Chinese atau apa yang bukan orang Indonesia. Ini jadi sangat menarik buat aku gitu. Ditambah lagi tiba-tiba ada sebuah pertunjukan ini gitu. Tadinya nggak nyangka akan dibikin seperti Silang Media ini. Tadinya aku pikir oh ya Jam Malam mungkin mau dipanggungkan, tapi ternyata begitu toh konsepnya ini jadi sangat menarik banget. Terus kalau misalnya tadi ngelihat dari sisi permainan, buat aku ini udah di zaman itu udah bisa kayak gini nih, luar biasa banget ya. Dan uniknya lagi, aku pernah bermain film bersama Bapak Ain Alkaf. Jadi itu buat aku sebuah memori yang luar biasa. Waktu itu dia jadi bapak aku juga di sebuah film. Aku ingat itu film Anak-anak Tabribu, masalah. Jadi ada rentetan histori tersendiri lah dengan film Lewat Jam Malam ini. Kira-kira begitu sih kalau gitu. Oke. Tepuk tangan dulu buat Sal dan Kak Lukman. Kak Dira, gimana Kak Dira? Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Iya, enggak ada yang jawab satu orang. Sore. Ya, jadi beberapa tahun lalu kayaknya sempat rame ya film Lewat Jam Malam itu, sampai akhirnya banyak teman-teman yang bilang sama saya bahwa harus nonton gitu. Nah, saya lupa saya nonton di mana, pokoknya saya nonton dan emang kayak wow, bisa gini ya film Indonesia, bagus banget gitu. Terus waktu saya dihubungi untuk diajak ikut bermain di teater ini, itu yang kayak oke, kita mau ngajakin Teh Dira, jadi besok bisa ya langsung Zoom? Besok banget nih gitu. Enggak sih, sebenarnya memang langsung mau, cuman ini kenapa aku curiga, kenapa apakah mungkin aku menggantikan orang lain mungkin? Karena besok banget gitu Zoomnya. Tapi enggak, ternyata pasti jelaskan enggak kotek. Emang ini kita kemarin nyusun jadwal Zoomnya susah gitu. Jadi saya senang sekali karena memang saya merasa sangat kagum sekali dengan film Lewat Jam Malam, bagus banget. Jadi waktu diajakin dan terus terang dalam setahun terakhir ini memang saya lagi merasa dijebloskan ke dunia teater, di mana saya menemukan cinta yang baru setelah dunia musik ya. Musik setelah suami. Setelah musik, terus di teater saya merasa saya bisa banyak melakukan eksplorasi gitu ya. Saya senang banget dan saya juga sudah mendengar tentang Mas Yudi. Takut tadinya. Soalnya banyak yang bilang Mas Yudi galak. Tapi maksudnya saya senang sekali akhirnya saya diajakin. Gak tahu di Mas Yudi kenapa kira-kira milih. Ya pokoknya intinya saya senang sekali dan untuk tadi Dahlia ya, Laila yang saya perankan itu, dia itu sebenarnya kalau di film tuh saya ngeliatnya dia tuh sebenarnya kayak polos gitu, tapi sebenarnya nggak polos-polos banget sih gitu, kayak apa ya. Oh ya, dan juga dari awal saya ngobrol sama Mas Yudi tuh menyampaikan kepada saya bahwa sebenarnya di teater ini Mas Yudi ingin menyuguhkan perspektif yang berbeda ya, sedikit berbeda dari filmnya. Tapi itu nanti jangan spoiler. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan Kak Dira. Kak Reza dulu. Ayo Kak Reza. Udah ada mic-nya. Oke. Selamat sore. Kan semua. Sore Kak. Selamat sore semuanya. Rekan-rekan media. Terima kasih, senang banget setiap kali kalau bisa melihat press conference, apalagi sebuah pertunjukan panggung. Buat saya ini juga bentuk apresiasi dari teman-teman media, jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kalau waktu mendengar tentang pertunjukan ini, tentu rasanya bisa terlibat dalam sebuah pertunjukan yang dialiwahanakan gitu ya, disilangkan ke panggung, apalagi sebuah film yang menjadi penanda seperti yang Ebe tadi bilang, penanda kebangkitan film Indonesia, lahirnya juga film Indonesia. Senang banget bisa terlibat di proyek ini, pertama. Kedua, kalau soal bagaimana melihat
performa para pemain-pemainnya, ada hal yang sangat menarik yang saya temukan. Banyak sekali ternyata pemain-pemain yang mungkin setelah diperhatikan adanya hanya di background, tidak mendapatkan cukup banyak dialog, tapi ternyata mereka turns out menjadi aktor-aktor besar. Salah satunya mungkin yang sangat kaget saya lihat di situ ada siapa mas kemarin, Farouk Pero gitu. Memang di film ini masih sangat kurus, masih sangat adanya di background, tapi ternyata kayak oh ini aktor terkenal nih gitu. Jadi senang aja gitu melihat film ini punya banyak bakat-bakat yang kemudian menjadi aktor-aktor besar di Indonesia gitu. Karya yang fenomenal, karya penting yang layak untuk kita rayakan bersama dan kita ingat bersama, serta kita dialogkan lagi kembali ke generasi yang sekarang yang udah akan antusias sama antusiasnya seperti kami semua yang mengerjakan proses ini dari awal latihan sampai dengan kesiapan kami menuju pentasnya nanti. Itu terima kasih. Bang untuk Kak Reza. Kak Kelly gimana Kak Kelly? Halo, selamat sore semuanya. Oke, kalau untuk aku sendiri, ini pertama kalinya aku dengar lewat Jam Malam. Nah terus terang aku memang lahirnya di luar negeri. Jadi pas Mbak Ebe nawarin aku untuk film ini, aku tahu Usmar Ismail. Waduh, ini pasti filmnya keren. Aku tahu nih berat banget pasti gitu kan. Dan setelah itu aku nonton filmnya dan aku melihat, wah ternyata film Indonesia klasiknya keren banget, nggak kalah jauh dari yang film-film luar gitu. Dan aku senang sekali bisa bergabung di pertunjukan ini gitu, apalagi ini kan silang media antara film dan dan ya gitu, dan apalagi ada nyanyinya bareng sama Mbak Dira nih, aku langsung ini loh, aduh langsung ciut pertama, duet sama siapa? Dan tentunya aku senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman semua dan senang banget bisa ngeliat teman-teman para senior aktor pas lagi latihan, aku liatin gitu, ini ternyata keren-keren semua ya. Orang di sini ya, di sini. Bukan om ya, bukan om. Terus kalau misalnya melihat dari sisi normanya sendiri, aku melihat wah zaman dulu memang wanita wanita-wanita zaman dulu tuh beda banget dari zaman sekarang lah intinya gitu. Jadi aku sebenarnya punya beberapa kesulitan karena aku ini kan orangnya quite liberal dan aku melihat seorang sosok Norma yang very woman, very kayak submissive gitu kan, dan aku merasa ada kesulitan gitu kan untuk juga melihat untuk memerankan sosok Norma ini. Tapi ya film zaman dulu memang keren-keren sih. Ya itu aja. Tepuk tangan untuk Kak Kelly. Lanjut Kak Jos, gimana? Waduh, iya. Terima kasih, selamat sore semua. Sebenarnya mungkin sama dengan Kelly ya. Ini adalah pengalaman pertama aku menonton atau film lewat Jam Malam, tapi bukan karena aku tinggal di luar negeri. Ya, di sini di Indonesia gitu ya. Tapi saya anak pulau, makanya saya mungkin nggak tahu filmnya. Dan sebenarnya jadi kesempatan yang berharga sekali ketika Mas Yudi menghubungi saya, jadi tahu film ini dan kemudian kan akhirnya menonton secara utuh film itu bagaimana lewat Jam Malam. Tentu saya sangat kenal dengan sosok Usmar Ismail dan Asrul Sani sebelumnya. Tapi awal di calling tuh sebagai koreografer gitu. Kemudian setelah obrolan berlanjut, lo mau nggak main gitu jadi Adlin gitu lah. Oke, kalau begitu, mari kita lakukan gitu kan, siap sikat lah gitu. Tapi kemudian akhirnya ketika mengamati filmnya sebagai koreografer tentu aku mengamati secara general bagaimana adegan-adegan dibangun,
strukturnya, lalu berdiskusi dengan Mas Yudi juga gitu kan, pengadeganan di panggung akan seperti apa bayangannya. Tapi ketika berperan menjadi Adlin, otomatis kita atau saya mesti melihat Adlin di film itu seperti apa gitu kan, karakter apa yang dibawakan oleh pemeran Adlin di situ gitu, sebagai anak muda, mahasiswa, seperti saya, anak muda dan mahasiswa. Ya, amin. Dan ya ini pengalaman yang baru. Saya nature-nya adalah penari kan ya. Jadi untuk pon itu sebenarnya jadi tantangan dan kesempatan yang luar biasa baik buat saya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan semua dalam prosesnya sampai kita ketemu di pertunjukan nanti. Gitu.